Siapa sangka aku pernah melakukan kunjungan singkat ke salah satu kota di benua kanguru yang nggak begitu populer dan juga tergolong sepi. Ya, kota itu adalah Adelaide, ibu kota dari negara bagian Australia Selatan. Perjalananku ke kota cantik ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2023. Jadi, aku mau minta maaf kepada kalian semua karena aku telat upload video perjalananku ke kota Adelaide ini. Penerbanganku menuju Adelaide, aku mulai dari kota asalku di Medan, Sumatera Utara. Jadi, di video kali ini aku akan review pengalaman penerbanganku dengan naik maskapai Batik Air dari Medan menuju Jakarta. Uniknya, di penerbangan kali ini aku memperoleh upgrade gratis ke kelas bisnis di penerbangan berdurasi 2 jam. Mau tahu kan gimana cara aku bisa memperoleh upgrade gratis kelas bisnis Batik Air? Tonton terus video sampai akhir dan tetap dukung channelku ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channelku ini. Terima kasih. Sebenarnya, ini kali keduanya bagiku untuk berkunjung ke Australia. Yang pertama aku lakukan di tahun 2019 saat berkunjung ke Sydney dan Melbourne. Tapi, di bulan Juni 2023 lalu, aku memang sengaja ingin berkunjung ke Adelaide untuk melihat kampus The University of Adelaide. Perjalananku saat itu dimulai dari kota asalku, Medan di Sumatera Utara, melanjutkan ke Jakarta dengan naik maskapai Batik Air di kelas bisnis. Dari Jakarta, aku lanjutkan penerbangan ke Hong Kong dengan maskapai Cathay Pacific di kelas ekonomi premium. Lalu transit sehari di Hong Kong sebelum melanjutkan penerbangan kelas bisnis Cathay Pacific menuju kota Ho Chi Minh di Vietnam. Di sini aku hanya transit sebentar sebelum menuju Melbourne menggunakan maskapai Vietnam Airlines di kelas bisnis. Setibanya di Melbourne, aku berganti terminal untuk naik kelas bisnis maskapai Virgin Australia menuju Adelaide. Untuk perjalanan pulang ke Indonesia, aku naik maskapai Qantas di kelas bisnis dari Adelaide menuju Melbourne. Dilanjutkan lagi ke Hong Kong dengan Qantas kelas bisnis lagi. Dari Hong Kong, aku kembali naik Cathay Pacific di kelas bisnisnya menuju Jakarta, lalu dilanjutkan menuju kota asalku Medan dengan maskapai Garuda Indonesia di kelas bisnisnya. Penerbangan yang sangat melelahkan, bukan? Seperti yang sudah kusampaikan sebelumnya, perjalananku ke Adelaide ini dimulai dari Bandara Internasional Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 17 Juni 2023. Pada penerbangan leg pertama ini, aku memilih naik maskapai Batik Air menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Untuk penerbangan ini, aku membeli tiket kelas ekonomi di aplikasi Traveloka seharga Rp1.131.600. Tapi kali ini aku bayarnya gratis dengan menukarkan poin Traveloka di akunku. Jadi di penerbangan ini aku terbang gratis ke Jakarta. Nah guys, keberuntungan saya itu nggak berhenti di situ aja. Kali ini saya tuh mau nyoba upgrade kursinya ke kelas bisnis menggunakan fitur dari kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World. Dan ternyata beneran bisa loh guys di-upgrade ke kelas bisnis. Tapi untuk ini kita harus check-in paling cepat 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Seperti di kasus saya ini, keberangkatan penerbangan Batik Air ID 6887 pada pukul 9 pagi. Maka saya baru bisa check-in untuk pengajuan upgrade ke kelas bisnisnya di pukul 8 pagi. Dan untuk upgrade ke kelas bisnis ini, saya hanya perlu membayar Rp1 saja menggunakan kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World. Penerbangan Batik Air ID 6887 ini menggunakan pesawat tipe Airbus A320 menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Keberangkatan dijadwalkan pada pukul 9 pagi dari Bandara Kuala Namu dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.15. Durasi penerbangan ini adalah sekitar 2 jam 15 menit. Sayangnya, di penerbangan kali ini tidak disediakan garba rata untuk masuk ke dalam pesawat. Jadi, para penumpang harus naik tangga untuk masuk ke dalam pesawatnya. Di pintu pesawat, para penumpang sudah disambut oleh kabin kru maskapai Batik Air. Dan karena kali ini saya duduk di kursi kelas bisnis, saya itu nggak perlu jalan jauh ke kabin bagian belakang. Nomor kursi saya kali ini adalah 2F di window seat. Kabin kelas bisnis Batik Air pada pesawat Airbus A320 ini memiliki konfigurasi kursi 2-2 dan tersusun dalam 2 baris, sehingga jumlah kursinya hanya ada 8 kursi saja di kelas bisnis. Jika dilihat dari visual kursinya, warna cover kursinya itu mirip dengan cover kursi yang ada di Cathay Pacific. Dan ternyata dugaan saya tepat sekali, pesawat ini adalah bekas dari maskapai anak perusahaan Cathay Pacific, yaitu Cathay Dragon. Dan di atas kursinya juga disediakan bantal kecil. Dan juga ruang kaki yang tersedia di kabin kelas bisnis ini sangat luas dan kursinya juga terasa sangat nyaman.
Sekarang, mari kita tur fasilitas yang tersedia di kursi kelas bisnis maskapai Batik Air pada pesawat Airbus A320 ini. Sayangnya, di pesawat ini tidak tersedia layar in-flight entertainment, namun terdapat dua coat hook pada sisi samping bagian depan kursi. Di bawah sandaran tangan sebelah kiri, terdapat tombol untuk mengatur posisi kursi, dan juga ada kompartemen yang berisi berbagai macam bahan bacaan. Adapun bahan bacaan yang tersedia adalah kartu penunjuk keselamatan, in-flight magazine Batik Air, kartu penunjuk in-flight entertainment, dan juga kartu lampu udara. Dan di sini juga tersedia power socket di setiap kursinya. Sekitar setengah jam setelah lepas landas, pramugari Batik Air mulai menyediakan layanan in-flight meals. Yang pertama diberikan adalah sebotol air mineral dengan brand Batik, dan saya juga minta segelas air hangat. Sedangkan untuk in-flight mealsnya, saya pilih omelet yang dicampur dengan serutan keju, potongan kentang, dan kacang. Dan juga diberikan cake pandan sebagai hidangan penutup mulutnya. Untuk rasanya biasa aja sih sebenarnya, tapi ini cukup bagus untuk pelayanan kelas bisnis di penerbangan domestik. Apalagi saya hanya bayar Rp1 untuk penerbangan kelas bisnis ini. Sekarang, saya mau mendemonstrasikan cara mengubah posisi kursi kelas bisnis Batik Air ini ke mode santai. Jadi, kursi kelas bisnis ini tidak bisa diubah ke posisi flatbed ya. Paling mentok hanya bisa diubah ke posisi santai seperti yang terlihat di video ini saja. Meskipun Batik Air menyediakan layanan in-flight entertainment melalui aplikasinya sendiri, namun sayangnya saya belum menginstal aplikasi tersebut, sehingga saya nggak punya bahan film yang bisa ditonton selama penerbangan. Tapi, kini saya akan ajak kalian untuk ke lavatory kelas bisnis Batik Air. Ukuran lavatorynya biasa aja, nggak begitu besar juga. Di dalamnya tersedia cermin rias berukuran besar, lalu ada hand wash, ada basinet untuk yang punya anak bayi, WC-nya juga lumayan bersih, dan juga tersedia beberapa tisu.
Dan akhirnya saya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurut pendapat saya tentang layanan kelas bisnis Batik Air ini lumayan bagus ya. Untuk harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal. Bahkan saya saja menebus penerbangan kelas bisnis ini hanya dengan membayar Rp1 aja menggunakan kartu kredit BNI Batik Air Mastercard World. Dan kamu juga wajib coba layanan kelas bisnis Batik Air ini. Dan demikianlah video review pengalaman penerbangan saya dengan Batik Air di kelas bisnis dari Medan menuju Jakarta. Tetap dukung channel saya ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channelku ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Kucing telah mendarat. Terima kasih. Your attention